Pada episode sebelumnya, setelah berhasil dikalahkan oleh Master Ushimata, Saigen pun dibawa dan ditahan di dalam tempat itu, yang kemudian pada akhirnya ia pun berhasil bertemu dengan Kogan, sosok yang memang sudah sangat ia temui sekali. Dan singkatnya, kabar gembiranya jika Saigen saat ini telah resmi diangkat murid oleh seorang Kogan, seorang pendekar samurai legendaris tak terkalahkan pada masanya, bahkan sampai masa sekarang. Walaupun fisiknya saat ini sudah lemah, pikun, dan sudah sedikit jompo, tapi bukan berarti ia sosok samurai yang mudah untuk dikalahkan. Bagaimanakah kelanjutan cerita dari anime ini? Dan mari kita langsung mulai aja. Dan inilah dia anime Shigurui. Satu tahun kemudian, setelah berlatih teknik bela diri pedang dengan sangat ekstrim dan juga nyaris tanpa lelah, Saigen pun berhasil menunjukkan bakat spektakuler dalam dirinya di hadapan Kogan yang dikala itu di dojo. Kogan pun menyaksikan sendiri jika Saigen saat ini telah bertarung dengan sangat kuat dan mumpuni sekali. Bahkan tebasan pedangnya sangat presisi, bisa untuk memutuskan sebuah ikat kepala dari lawannya, yang dimana teknik itu tidak sembarangan dikuasai oleh semua murid di dojo ini selain Master Ushimata. Dan Saigen kini telah tumbuh menjadi sosok pendekar pedang yang bisa diandalkan oleh Kogan, kuat, terampil, dan juga tentunya sangat tampan, bahkan nyaris digilai oleh para wanita yang ada di kota ini. Hal itu pun membuat khawatir beberapa murid yang lain, karena itu artinya jika dilihat dari level keterampilan yang dimiliki oleh Saigen saat ini, tidak menutup kemungkinan di masa depan Saigen akan menjadi pesaing hebat dalam pewaris aliran pedang Ryu milik Kogan, yang dimana seharusnya itu hanya mutlak menjadi aliran pedang yang diwariskan hanya untuk Fujiki saja. Menyadari hal tersebut, Fujiki pun seakan tidak mengenal lelah. Ia terus berlatih sepanjang hari, bahkan hingga larut malam. Tujuannya, Fujiki ingin menantang Saigen dalam sebuah pertarungan sengit antara mereka berdua saja. Jadi gini guys, tujuannya si Fujiki ini bukan sok jagoan atau gimana-gimana, karena dia tahu kalau si Saigen ini pengen jadi pewaris satu-satunya dari perguruan pedang Ryu. Tapi masalahnya, si Saigen ini memanfaatkan itu hanya untuk kepentingan kekuasaan dan juga ambisi dalam dirinya sendiri. Jadi nggak ada mikirin orang-orang gitu. Jadi dia tuh cuma pengen lebih kuat dan bikin dinastinya sendiri. Melihat sebuah latihan ekstrim yang saat ini sedang dilakukan oleh Fujiki, Master Ushimata yang tahu. Kemudian ia pun memberikan sebuah alasan jika sebenarnya jangan pernah lakukan latihan bersama dengan Saigen, karena Master Ushimata tahu Fujiki bukan hanya sekedar berlatih bersama dengan Saigen, karena mereka berdua berambisi untuk saling membunuh saat ini. Dan mereka berdua saat ini sama-sama murid dari aliran pedang Kogan Ryu, maka itu artinya tidak boleh ada pertumpahan darah sesama satu aliran pedang. Master Ushimata juga menambahkan jika Fujiki masih memiliki teknik batin Kogan Ryu Marukoku, yang dimana teknik itu tidak sembarangan orang memilikinya, sekalipun itu Master Ushimata itu sendiri, karena ilmu itu hanya diwariskan langsung dari Kogan untuk Fujiki. Fujiki di sini menjawab, jika teknik berlatih pedang bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan dan tidak memiliki ketenangan, serta tidak bisa untuk menjadi teladan bagi orang-orang. Maka dari itu Fujiki berniat untuk mengakhiri semuanya suatu hari nanti. Ia hanya ingin hidup normal tanpa gangguan dari ancaman semuanya. Berpindah ke kamar Mei saat ini. Di malam itu saat ia sedang tertidur, tiba-tiba saja Kogan pun masuk menyelinap ke kamar Mei. Tapi di sana Mei mengira jika Kogan ingin berlatih teknik kemampuan pedang bersama dengan dirinya. Namun hal itu pun ternyata tidak seperti itu, karena faktanya Kogan hanya ingin mengecek jika wadah untuk melahirkan generasinya telah siap. Yang itu artinya berarti jika Kogan hanya ingin memastikan jika Mei sudah siap untuk dijadikan sebagai alat reproduksi, sehingga terciptalah sosok pewaris teknik ilmu pedang dari Kogan Ryu miliknya saat ia sudah tidak ada lagi di dunia ini nantinya. Lalu kemudian Kogan pun memanggil salah satu ajudan setianya yang bernama Gonza.
pada Gonza, Kogan bertanya, siapakah di antara dua kandidat, yaitu Fujiki atau Saigen, yang bisa diandalkan untuk menjadi pewaris dari perguruannya nanti. Gonza pun dengan lantang di sini berkata, jika sosok yang ia pilih adalah Fujiki. Kogan bertanya apa alasan Gonza memilih Fujiki sebagai kandidat utama. Lalu Gonza pun menjelaskan, jika Fujiki bisa menghormati Nona Mei, putri dari Kogan. Mendengar jawaban itu, bukannya senang, Kogan malah langsung memberi hukuman yang cukup tidak wajar kepada Gonza. Ia menegaskan pada Gonza jika sebenarnya ia tidak menyukai Mei, karena sebenarnya dia ingin putra laki-laki, bukannya seorang putri, untuk menjadi pewaris unggul dari ilmu pedang yang ia miliki saat ini, yaitu Kogan Ryu. Kogan kemudian pun teringat jika Funaki Inchidanshi di Nisaka memiliki dua putra kembar, dan Kogan pun di sini berkata pada Gonza untuk melibatkan Fujiki bersama dengan Saigen dalam sebuah persaingan yang sangat sengit nantinya. Mereka berdua ditugaskan untuk mendapatkan kepala dari dua putra kembar Funaki tersebut, dan siapakah yang lebih cepat dalam membawa kepala mereka, maka nantinya benihnya lah yang akan ditanamkan pada Mei. Tapi masalahnya guys, dua kembar ini memiliki teknik pedang yang gak kaleng-kaleng dan gak bisa buat diremehin gitu aja. Tapi mungkin gak ya si Fujiki sama Saigen? Kalau si Saigen yang lebih dulu buat ngedapetin kepala dari si kembar ini, maka itu artinya secara mutlak dialah nantinya yang akan menjadi pewaris resmi dari perguruan pedang milik Kogan nanti. Ya semoga aja si Fujiki ya yang lebih dulu, karena kalau Fujiki yang lebih dulu terus dia jadi keturunan dan pewaris tunggal, pastinya perguruan Kogan Ryu nggak akan hancur. Pada suatu malam, saat berjalan bersama di sebuah hutan, dua kembar ini pun tiba-tiba saja dihadang oleh dua samurai bertopeng, yang dimana mereka adalah Saigen dan juga Fujiki. Dua kembar ini kemudian sadar, dua samurai ini yang menutupi wajah mereka, memiliki niat yang tidak baik kepada dua kembar tersebut. Alhasil dua kembar ini pun segera mengeluarkan pedang katana milik mereka satu sama lain, dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Tapi mereka meremehkan siapakah sosok dua samurai yang ada di hadapan mereka. Mereka pikir jika dua samurai ini hanyalah samurai yang tidak memiliki nyali untuk bertarung secara jantan bersama dengan mereka. Tak banyak lagi bicara, Fujiki segera mengeluarkan sebuah teknik kebatinan terlarang yang ada dalam dirinya, yang dimana teknik ini tidak boleh dipergunakan bahkan ditunjukkan sekalipun saat ia sedang berlatih di dojo bersama dengan para murid yang lain. Fujiki bersiap dan langsung menebas pelipis dari salah satu orang itu, hingga cairan merah pun keluar cukup deras dari arah pelipis tersebut. Tapi gerakan itu sangat senyap, sunyi, dan mematikan, karena faktanya ia melakukannya dari jarak yang sangat jauh. Sementara si kembar satu lagi yang masih hidup diurus langsung oleh seorang Saigen, sehingga misi ini pun berhasil mereka berdua selesaikan dalam kurun waktu yang sama. Keesokan paginya, dua samurai ini pun segera bergegas untuk kembali ke dojo dan menyampaikan semua kabar gembira ini kepada Gonza yang telah memerintahkan mereka untuk menjalankan misi kali ini. Tapi di tengah jalan, sewaktu melihat seorang wanita yang sedang menyanyi, gadis kecil itu pun membuat Saigen menjadi menangis histeris. Entah apa penyebabnya, kita pun tidak dijelaskan pada episode ini. Tapi yang jelas, Saigen nampak ketakutan sewaktu mengamati dan melihat wajah dari gadis tersebut yang sedang melintas. Tapi Bang Castello cuma ngeprank kalian aja guys, karena fakta sebenarnya jadi tuh gini ceritanya. 1 tahun yang lalu, pada saat Saigen melewati jalan ini, jalan yang sama persis dengan yang ia lalui pada saat itu, ia pun bertemu dengan seorang gadis yang sangat periang dan bernyanyi. Lagunya pun sama dengan lagu yang saat ini sedang ia nyanyikan, yang kemudian entah apa penyebabnya, saat berpapasan dengan gadis lugu tersebut, Saigen pun langsung menatapnya secara tajam. Gadis itu juga menatapnya dengan rasa takut dan sedikit waspada, hingga pada akhirnya Saigen pun berlatih pedang bersama dengan gadis itu di sebuah gudang kosong. Dan jika saja Kogan mengetahui semua kejadian ini, pasti Saigen akan tamat saat itu juga.
Sementara itu di dojo saat ini, Kogan pun sedang berlatih pedang bersama dengan salah satu selir yang paling ia sukai, yang tak lain adalah Iku. Yang kemudian di sana, Iku pun hanya bisa menerima semua teknik pedang yang diwariskan oleh Kogan padanya. Di luarnya, lalu terlihat Gonza mendapatkan sebuah kiriman paket dari seseorang yang tidak ia kenal, tapi setelah ia membuka, ternyata ia mengenali dua sosok siapakah yang ada di bingkai kotak tersebut. Dan itu artinya, kemungkinan besarnya jika dua samurai yang memang ia utus untuk menjalankan misi ini sama-sama kuat, hebat, tangguh, dan juga sangat mumpuni. Oke guys, cukup segini dulu ya untuk pembahasan animenya kali ini. Gimana? Animenya seru nggak? Ya pastinya seru lah. Tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Akhir kata mewakili segenap jajaran tim redaksi Kastel Official yang bertugas, yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan berjumlah kurang lebih 1 orang. Gua Kastel pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.